Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai seni lukis. Perkenalkan, terlebih dahulu saya adalah Sarah Nur Hidayah. Nah, kita mulai dengan poin yang pertama mengenai pengertian seni lukis. Nah, sebelum ke pengertian seni lukis, kita harus tahu dulu melukis itu apa sih? Ternyata melukis merupakan kegiatan membentuk gambar dengan menggunakan pulpen, pensil, kuas, dan sebagainya, baik dengan warna maupun tidak. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa seni lukis merupakan salah satu cabang dari seni rupa dua dimensi. Seni lukis sebagai karya merupakan bentuk keindahan dari tatanan unsur-unsur seni rupa seperti garis, bidang, warna, tekstur, dan juga gelap terang. Selanjutnya, poin yang kedua mengenai prinsip dan corak seni lukis. Prinsip-prinsip dasar seni rupa itu pada hakikatnya menunjang semua unsur seni lukis yang telah diuraikan sebelumnya. Unsur-unsur tersebut kemudian bersatu menjadi sebuah karya yang bernilai seni. Dalam seni rupa terdapat prinsip-prinsip dasar yang umum diketahui. Prinsip tersebut antara lain ada irama, gradasi, penekanan, kesatuan, keseimbangan, keselarasan, dan juga komposisi. Itu adalah prinsip-prinsip dalam seni rupa. Selanjutnya, mengenai corak dalam seni lukis. Nah, corak dalam seni lukis itu adalah gaya melukis tiap pelukis yang menjadi ciri khusus. Nah, corak pelukis ini atau corak dalam seni lukis ini ada 3 jenis. Yang pertama ada corak representatif, yang kedua ada corak deformatif, dan yang ketiga ada corak abstrak. Kita bahas yang pertama mengenai corak representatif. Corak representatif dalam seni lukis diartikan sebagai penggambaran yang menyerupai atau meniru bentuk alam. Jadi, dengan kata lain sesuai dengan kenyataan atau lukisan sesungguhnya. Misalnya, kita menggambar hewan yang berkaki 2. Itu lukisannya pada saat kita melukis kakinya harus ada 2. Jangan ada penambahan, jadi harus sesuai dengan bentuk aslinya. Yang kedua ada corak deformatif. Nah, lukisan bercorak deformatif ini menunjukkan adanya perubahan bentuk dari objek sebenarnya. Perubahan bentuk ini dilakukan untuk mencari bentuk baru. Namun, bentuk baru ini tidak meninggalkan bentuk aslinya. Jadi, kalau corak deformatif itu seadanya perubahan bentuk, tetapi perubahan bentuk tersebut tidak mengubah bentuk aslinya. Yang ketiga ada corak abstrak. Seni lukis bercorak abstrak ini adalah lukisan yang sudah jauh meninggalkan bentuk alam atau disebut juga sebagai lukisan tidak nyata. Lukisan abstrak itu bentuknya sangat sulit dikenali. Kenapa ya lukisan abstrak itu sangat sulit dikenali? Karena untuk menilainya diperlukan pengamatan dan pemahaman yang agak lama. Abstrak itu diartikan sebagai sari atau substansi. Selanjutnya, poin yang ketiga mengenai teknik dan media seni lukis. Nah, teknik seni lukis merupakan cara-cara yang digunakan dalam melukis. Nah, teknik melukis ini ada 5. Yang pertama ada teknik pointillis, yang kedua ada teknik tempera, yang ketiga ada teknik plakat,
Yang keempat ada teknik akuarel dan yang kelima ada teknik spray. Yang pertama ada teknik pointillis. Nah, teknik pointillis ini merupakan cara melukis yang menerapkan titik-titik berbeda di dalam sebuah pola untuk membentuk sebuah gambar. Jadi intinya menggunakan titik-titik sebagai pembentuk gambar. Yang kedua ada tempera. Tempera adalah cara pengeringan cepat pada media lukisan permanen yang terdiri atas pigmen berwarna yang dicampur dengan media pengikat yang larut dalam air. Misalnya apa sih? Misalnya kunyit. Yang ketiga ada plakat. Plakat adalah cara melukis dengan bahan cat akrilik, cat air, juga cat minyak dengan sapuan warna yang tebal atau kental sehingga hasilnya tampak gelap atau menutupi. Itu disebut sebagai teknik plakat. Yang keempat ada teknik akuarel. Teknik akuarel adalah cara melukis dengan menggunakan bahan cat air dengan sapuan warna yang tipis sehingga hasilnya tembus pandang. Yang terakhir ada teknik spray. Teknik spray adalah cara melukis dengan bahan cat yang cair yang disemprotkan dengan alat yang disebut sprayer atau disebut teknik spray atau semprot. Teknik ini sering digunakan untuk membuat reklame visual. Nah, sementara itu mengenai media seni lukis. Nah, media seni lukis adalah perantara dalam berkarya seni lukis yang berarti bahan dan alatnya yang digunakan dalam berkarya seni lukis. Nah, otomatis kita tahu bahwa media seni lukis itu ada bahan dan juga ada alat. Apa sih bahan itu? Bahan ini adalah segala material yang bisa digunakan untuk kegiatan melukis. Nah, bahan ini ada dua jenis, ada cat dan juga ada bidang gambar atau bidang lukis. Sedangkan alat adalah segala perkakas yang dapat digunakan dalam kegiatan melukis. Alat yang digunakan untuk melukis itu bisa apa saja sih? Ternyata ada kuas cat air, kuas cat minyak, pisau palet, sprayer, dan juga easel. Nah, poin yang keempat mengenai prosedur berkarya seni lukis. Nah, prosedur berkarya seni lukis ini apa? Ternyata prosedur berkarya seni lukis merupakan langkah-langkah yang diperlukan dalam berkarya seni lukis. Nah, di mana dalam langkah-langkah berkarya seni lukis itu ada 5 yang biasa sama saja. Yang pertama menyiapkan alat dan bahan, yang kedua kita harus menentukan objek, yang ketiga membuat sketsa, yang keempat mewarnai, dan yang kelima penyelesaian akhir. Nah, prosedur berkarya seni lukis ini bisa dengan berbagai bahan, bisa dengan bahan yang kering atau bisa juga dengan bahan basah. Tapi prosedurnya sama. Sekian pembahasan mengenai seni lukis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.